sore Ibu dosen. Nama saya Nurindah Winasis, kelas 1B, alih jenjang S1 Kebidanan. Ingin mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir pada usia 3 hari. Sekarang saya ingin melihatkan untuk persiapan alatnya. Ini satu buah troli tindakan yang berisi pertama itu ada bak instrumen yang berisikan 2 pasang handscoon, pengukur panjang bayi, ada termometer digital, pen light, ada tong spatter, pengukur panjang Medline, tali pusat penjepitnya, ada stetoskop bayi, bengkok, tisu, 1 kom tutup berisikan kasa, 1 kom tutup berisikan air DTT. Lalu untuk persiapan perlindungan dirinya ada celemek atau apron, ada untuk peralatan pakaian bayinya, tempat sampah medis non medis, ada timbangan bayi dialasi kain, 1 buah lampu sorot, dan nanti untuk bayi baru lahir untuk menakinnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Iya, selamat sore, silakan masuk. Oh, kontrol ya, silakan duduk. Iya, kontrol adik bayinya ya. Umur berapa sekarang? Baru lahir tanggal 21 Bu Bidan. 21 dari 3 hari ya. 3 hari yang lalu. Nama saya dengan Bidan Nurindah. Ini nanti berarti kunjungan adiknya bayi baru lahir ya. Jadi nanti kita mau periksa adik. Ya, periksa adik, kita lihat dari kepala, badan, kaki, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kita lihat nih, kemarin lahirnya di mana? Di bidan Bu. Di bidan ya. Jadi nanti ini kita lihat, kita periksa dari atas sampai bawah, kita lihat ada kelainan atau tidak, ada tanda lahir atau tidak, ada misalnya jangan sampai cacat atau tidak ya. Nanti saya izin untuk periksa adiknya. Kalau Ibu bersedia, nanti Ibu boleh tanda tangan di sini ya. Gimana? Sedia? Oke, sebelum kita periksa saya tanya-tanya dulu boleh ya? Sembari adiknya Nenek juga nggak apa-apa. Iya, adiknya udah punya nama belum? Sudah. Namanya siapa? Cinta. Cinta. Iya, umurnya berarti sekarang 3 hari ya. Iya. Kemarin lahirnya berarti tanggal 21. Jam berapa, ingat nggak? Jam 5 sore. Jam 5 sore 17 ya. Laki-laki perempuan ya? Anak keberapa ini? Kedua. Ibunya namanya siapa Bu? Ines. Nama suaminya? Krisna. Umur Ibu berapa Bu? 36. Suami? 38. Suku bangsa apa Bu? Jawa. Suami sama ya? Agama Bu? Katolik. Suami sama ya? Pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. Suami? S1 ya. Pekerjaan Ibu? Di rumah aja sih Bu Bidan. Ibu rumah tangga ya? Iya. Suami apa Bu? Swasta. Swasta ya. Alamat di Rawalumbu. Sama. Berarti ini kunjungan ke 3 hari ya? Iya. Ada keluhan nggak sekarang? Gak ada sih. Nggak ada. Nyusunnya? Pintar Ya? Iya. Berarti nggak ada keluhan. Tali pusatnya ada kayak bau apa segala macam nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya aman ya? Demam? Batu ketularan misalnya dari siapa? Nggak ya? Nggak ada. Keluarga juga nggak ada ya? Nggak ada. Ibunya waktu saat hamil adiknya ada penyakit jantung, kencing manis, terus ginjal, kuning, Nggak ada sih. nggak ada ya, nggak semua ya. Terus suka kayak keluar keputihan dari kemaluan ibu, Enggak. selama hamil nggak ada ya. Pernah keguguran nggak atau misalnya nggak ada ya. Berarti ini kehamilan ke 2 ya kemarin ya. Nggak pernah keguguran ya? Nggak pernah. Mens terakhirnya inget nggak? Lupa ya. Periksa hamilnya rutin di bidannya Bidan, iya. kemarin ya. Di bidan ini. Di bidan ini ya rutin. Kemarin disuntik yang pas hamil nggak? Yang di sini di bahu. Yang sebelum hamil. Sudah hamil. Oh, sebelum hamil pas hamil Iya. suntik. Suntik ada. Berapa kali? Ingat nggak? 2 kali ya. Oh iya benar. Ingat nggak pas waktu hamil kenaikan berat badannya dari awal hamil sampai lahiran kemarin? Kayaknya 20 kilo.
Oh lumayan ya, 20 kilo. Lumayan. Keluhan waktu hamil muda keluhannya apa? Paling muntah. Mual-muntah biasa pusing, ya? iya. Tapi nggak sampai keluar darah ya Bu? Enggak ada. Waktu hamil udah enakan 4 bulan, 5 bulan, ada keluhan nggak? Nggak ada. Yang ketiga, keluhan apa udah mau lahiran, ada keluhan-keluhan Paling pegel-pegel aja. wajar ya, pegel-pegel biasa. Selama hamil ada pakai obat-obat, minum obat rutin, misalnya obat jantung kah atau ginjal? Paling vitamin ya Bu Bidan. Oh iya, vitamin rutin ya. Iya diminum. Tapi jamu minum nggak Bu? Enggak. Jamu enggak ya? Iya, jangan minum. Pokoknya selama hamil nggak pernah berdarah, tensi tinggi pernah? Enggak. Enggak ya. Terus kalau misalnya kayak bayinya dibilang beratnya lebih dari umur kandungan ibu, enggak? Enggak. Semuanya aman ya. Iya. Berarti ini si Ade tanggal lahir 21 ya. Iya. Di bidan. Normal berarti ya Bu? Ingat gak waktu itu lahir datang ke bidannya jam berapa sampai lahir kira-kira berapa jam? Ada 7 jam, 8 jam atau? Pagi jam 8 buka 3 katanya ada bidannya. Jam 5 lahir. Oh lumayan lah ya, cepat lah ya. Iya. Tubannya katanya pecah duluan atau pas mau lahiran Pas baru pecah? lahiran. Oh iya. Bayinya sempat gak nangis waktu lahir atau langsung nangis? Ibunya berdarah banyak waktu lahir? Enggak ya? Terus bayinya berarti langsung nangisnya kenceng? Warna kulitnya merah gitu Bu ya? Terus apa namanya, di bayinya itu langsung kayak disuntik gitu kemarin atau gimana? Kata bidannya suntik vitamin. Suntik vitamin ya, oke. Sudah saya untuk nanya-nanyanya. Sekarang adiknya saya periksa dulu di tempat tidur ya. Oke, dong boleh tidurin di situ yuk. Iya, ibunya tunggu dulu ya, duduk dulu ya. Sekarang kita lakukan untuk pemeriksaan bayi baru lahir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama kita lakukan yaitu persiapan lingkungan. Persiapan lingkungannya itu harus dipastikan atau jaga kehangatan dari bayi. Bayi dia harus dilakukan pemeriksaan secara cepat dan tepat. Lalu yang perlu kita perhatikan juga, pintu harus tertutup, AC harus dimatikan, dan tidak ada paparan kipas. Yang kedua, kita harus lakukan persiapan diri. Kita memakai apron lakukan cuci tangan secara 7 langkah. Selanjutnya kita memakai sarung tangan. Kita nilai keadaan umum bayinya dahulu. Pertama, geraknya aktif atau tidak, ada kebiruan atau tidak adiknya, terus tampak aktif. Saat dibuka bajunya dia bergerak aktif atau tidak. Lalu kita lakukan penimbangan bayi, lakukan secara cepat dan tepat. Bila ada kotoran atau bayinya buang air kecil, boleh dibersihkan terlebih dahulu. Baik, kita timbang. Kita nolkan dulu timbangannya, lalu kita taruh bayi yang sudah di timbangan yang sudah dialasi oleh air. Sudah didapatkan hasilnya, bayi diangkat kembali.
kita lakukan pengukuran panjang. Sebentar, kita ambil pengukur panjangnya. Bila dirasa kurang hangat, boleh ditambahkan lampu. Yang kedua, kita lakukan ukur panjang bayi. Sudah taruh di alas yang datar, kita buka kembali adiknya, kita pindahkan. Pastikan ujung kepalanya atau bagian kepalanya sampai rapat. Lalu kita bagian bawahnya kita sejajarkan bagian tumit dan dirapatkan sampai didapatkan angka. Sudah selesai didapatkan hasil bayi, kita selimutkan kembali untuk mencegah kehilangan panasnya. Yang kedua, kita lakukan untuk pemeriksaan kepala bayi. Di pemeriksaan kepala bayi ini kita lakukan secara inspeksi, yaitu kita lihat adakah dia simetris atau tidak, adakah kelainan di kepala bayinya. Lalu kita raba atau palpasi. Kita raba ubun-ubunnya, adakah cembung atau cekung. Lalu kita raba suturannya, dia ada masalah tidak, adakah trauma jalan lahir, kaput, atau sepal hematom. Lihat juga apakah teraba lunak atau keras. Sudah itu kita lakukan untuk pemeriksaan lingkar kepala. Lingkar kepala bayi dari arah belakang ke depan. Kita dapatkan hasil 35. Sudah itu kitanya yaitu pada bagian mata. Mata kita lihat yang pertama jumlah mata, terus simetris atau tidak antara kanan dan kirinya. Lalu kita lihat juga adakah pengeluaran di mata atau sekret, terus adakah dia tanda-tanda infeksi. Terus kita lihat juga untuk refleks matanya. Bisa menggunakan pen light dari arah luar ke dalam. Bila dia mengikuti, itu berarti dia masih bagus untuk refleks matanya. Yang kedua, untuk refleks eye blinknya atau mengedip. Jadi kita sentuhkan tangan di daerah dahi. Bila dia mengedip, berarti refleksnya masih bagus. Selanjutnya yaitu kita lihat untuk telinga. Di telinga boleh kita bantu miringkan adiknya. Kita lihat pertama untuk telinga apakah simetris antara kanan dan kiri. Adakah lipatan di daun telinga? Kita palpasi adakah benjolan di sekitar daun telinganya sampai bawah dari atas di kedua telinga. Lalu kita lihat juga adakah tumor atau massa, dan boleh kita lihat juga dengan bantuan senter adakah pengeluaran di telinga kanan dan kiri. Selanjutnya untuk hidung, kita lihat juga untuk simetris hidungnya. Kita lihat untuk pengeluaran adakah atau tidak pengeluaran cairan di hidung. Terus ada polip atau tumor tidak di hidungnya. Dan kita lihat juga untuk nafasnya, apakah ada nafas cuping hidung atau tidak. Selanjutnya untuk di mulut, kita lihat juga untuk simetrisnya bibirnya. Terus kita lihat untuk adakah kelainan di mulut. Bantu bayi untuk membuka mulut, atau bila tidak bisa kita boleh gunakan tong spatel untuk kita lihat misalnya adakah di bagian palatung dia ada celah atau tidak.
Jadi ditakutkan ada labio atau palatoskisis. Lalu kita lihat juga lidahnya, warna lidahnya merah atau tidak. Adakah jamur atau tidak. Nah, di mulut ini juga ada refleks yang kita nilai, yaitu refleks fruiting. Bisa kita dengan menyentuhkan jari di bibir, nanti dia seakan-akan mencari puting. Nanti untuk refleks swallowingnya atau refleks suckingnya bisa dilihat saat menyusui. Yang selanjutnya yaitu kita lihat bagian leher. Leher itu kita lihat kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Lehernya terlihat panjang atau pendek. Lalu kita raba, adakah benjolan atau massa di sekitar leher. Bayinya terlihat lebih ke samping kanan atau ke samping kiri, itu juga bisa terlihat di sini. Lalu ada refleks juga untuk leher, yaitu refleks tonic neck. Jadi boleh kita seperti mengangkat adik bayinya ada seperti tahanan atau tidak di bagian lehernya. Selanjutnya yaitu kita ke bagian dada. Di bagian dada ini boleh kita sekalian untuk periksa suhu bayinya di bagian ketiak. Kita ambil tisu, kita pastikan kering untuk ketiaknya. Kita pastikan juga dia sudah sampai LO. Kita taruh di aksila, kita rapatkan tangannya sampai bunyi termometernya itu sudah didapatkan angka. Oke, dan pastikan bayi dalam keadaan tidak hipotermi. Lalu di sini kita boleh dibuka untuk bajunya. Selanjutnya untuk bagian dada kita lakukan untuk pemeriksaan lingkar dada. Kita taruh di belakang, kita ambil sampai sejajar dengan kuping sampai didapatkan angka. Sudah selesai. Kita lihat inspeksi apakah dada simetris atau tidak. Lalu adakah benjolan atau massa atau tidak. Kita lakukan pemeriksaan auskultasi untuk menilai pernafasan bayinya. Kita hitung 1 menit melihat jam dinding. Sudah. Kita bisa lakukan juga untuk menilai nadi di adiknya. Bayi dalam keadaan tenang. Bisa juga untuk menilai bunyi jantung dan nafas. Apakah ada nafas wheezing di paru-paru kanan kirinya atau ronki, atau di jantungnya apakah ada bunyi tambahan atau murmur atau bunyi lainnya. Sudah untuk pemeriksaan dadanya. Kita lanjut ke pemeriksaan tangan. Untuk pemeriksaan tangan atau bagian tungkai atas, ini kita lihat pertama ekstremitasnya sama atau tidaknya, inspeksi simetris atau tidak. Kita dengan tangannya kita bantu ke depan, sejajarkan antara kanan dan kirinya. Lalu kita lihat juga apakah ada bagian-bagian yang lemah tungkainya. Kita lihat, kita hitung untuk jumlah jarinya kanan dan kiri. Dan di sini juga ada refleksnya kita lihat, yaitu refleks grasp, dia untuk menggenggam. Bila kita taruh di sini dia menggenggam, atau refleks moro yang kita sentuh dia membuka. Sudah selesai. Selanjutnya kita lihat bagian perut. Di bagian perut kita lihat secara inspeksi ada asimetris atau simetris. Lalu kita lihat juga untuk tali pusat. Pada kunjungan ke-3 hari kita lihat tali pusatnya apakah basah atau kering, ada perdarahan atau tidak. Lalu kasanya diganti atau tidak, timbul bau atau tidak.
Terus kita palpasi apakah ada massa atau benjolan di sekitar perut atau area bawah perut. Lalu kita raba juga untuk palpasinya apakah perut tampak supel atau memapan. Lanjut untuk di perut kita dengarkan bising ususnya. Ya, sampai kita dengarkan sampai didapatkan hasil normalnya 5 sampai 30 menit. Periksa untuk bagian kelamin. Mari buka diapersnya, kita pastikan dia ada pup atau tidak. Kalau ada pup boleh dibantu bersihkan. Jenis kelamin laki-laki, taruh dulu sini. Ya, untuk laki-laki kita boleh dekatkan om. Kita lihat dulu apakah dia simetris atau tidak untuk skrotum kanan atau kiri. Pastikan juga dia sudah masuk atau belum untuk testisnya. Lalu untuk penisnya kita lihat, boleh nanti dibantu seperti mengambil penisnya, terus kita tarik sedikit untuk prepusium penisnya. Sini kita pakai kasa atau kapas ditutup dengan air, kita bersihkan di ujung penisnya. Kita buang ke bentol. Bila belum bersih boleh ambil lagi, kita bersihkan. Tuh, sudah. Lalu kita ada refleks kremaster, yaitu kita dengan buat arah guratan di paha dalam, kita lihat apakah ada seperti yang berjalan di dalam skrotumnya, testisnya. Bila ada berarti testis sudah turun ke skrotum. Setelah selesai kita boleh pakaikan pampersnya kembali atau diapersnya kembali. Ini kita rapikan. Nah, lanjut kita ke bagian tungkai bawah. Tungkai bawah kita lihat pertama, untuk tungkai bawah kita inspeksi adakah simetriskah kanan dan kirinya. Dengan cara kita sejajarkan, tumitnya kita sejajarkan. Bila sudah, kita lakukan untuk pemeriksaan jumlah jarinya kanan dan kiri. Lalu di sini juga ada refleks. Refleks pertama yaitu Babinski. Jadi kita membuat guratan di sekitar dalam, itu dia di membuka kanan dan kiri. Lalu ada juga refleks untuk kekuatan ototnya, dia seperti berjalan atau walking. Dengan cara kita angkat kakinya, kita sentuhkan di bawah, dia ada refleks seperti berjalan. Selanjutnya untuk tungkai selesai, kita ke punggung. Daerah punggung boleh kita bantu miringkan. Kita pastikan untuk daerah punggungnya tidak ada kelainan. Kelainannya seperti spina bifida, dia tampak utuh kulitnya dan tidak ada massa. Lalu yang selanjutnya kita lihat kulitnya itu adakah vernixnya. Bila ada vernix tidak usah dibersihkan, itu untuk menjaga kehangatan bayinya. Adakah ruam-ruam atau bekas-bekas atau lebam-lebam di sekitar kulit bayinya. Bila sudah selesai, rapikan kembali bayi, bantu untuk pemakaian baju kembali.
rapikan tas dulu untuk APD kita. Rapikan alat-alat. Cuci tangan. Makasih. Tadi adik sukanya udah diperiksa. Alhamdulillah berat bayinya nambah ya. Terakhir berapa kan tadi? 2007 ya? 2,8 ya. Tadi sudah naik berat badannya. Terus tinggi badannya masih ya. Terus tadi hasil pemeriksaannya dari kepala sampai kaki, alhamdulillah semua normal. Tarik pusatnya juga normal, suhu bayinya bagus, terus apa namanya refleks-refleksnya atau itu normal. Nah ini terus nanti di rumah buat bekal ibu kalau misalnya lihat adiknya suhu badannya panas, kalau enggak dia rewel terus-terusan perutnya kayak papan keras gitu, atau adiknya pucat biruan, nanti ibu boleh ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan dekat rumah ibu ya, harus segera soalnya takutnya nanti adiknya kedinginan atau perlu pertolongan cepat. Terus nanti juga untuk nyusuinnya gimana adiknya? Pinter ya? Boleh saya lihat untuk nyusuinnya bu? Kita tadi sih udah lihat untuk pas dia di bibir itu udah nyari-nyari susu. Coba sekarang saya mau lihat ngisepnya ya. Oh iya, ngisepnya bagus ya. Payudara itu pas habis disusuin langsung kosong. Iya, enteng rasanya. Enteng rasanya. Oh iya, berarti ngisepnya bagus adiknya, alhamdulillah. Nah, nanti berarti kalau itu kunjungan ulang lagi pas nanti seminggu ya, seminggu nanti datang lagi buat sekalian imunisasi, terus apa namanya timbang ulang segala macamnya. Ada yang ditanya ibu sampai sini? Udah. Cukup ya, ibunya paham ya, Ya, yang saya jelasin betul. semuanya ya. Oke, ya terima kasih udah selesai semuanya ibu ya. Ya. Selamat malam. Malam, Bidan. Makasih, Bu Iya. Bidan.